Sejumlah warga ramai-ramai datang ke markas Brimob di kota Tual, Maluku. Mereka meluapkan amarah serta menuntut keadilan atas kematian pelajar Madrasah Sanawiyah Arianto yang baru berusia 14 tahun. 19 Februari lalu, Arianto meninggal dunia diduga akibat penganiayaan oleh seorang anggota Brimob. Oknum tersebut diduga menuduh Arianto dan kakaknya sebagai pelaku balap liar. Peristiwa bermula saat korban dan kakaknya melintasi ruas jalan RSUD Maren. Oknum anggota Brimob yang tengah memantau keduanya dengan bersembunyi di rerumputan mencegat korban hingga melayangkan pukulan menggunakan helm baja ke wajah korban. Korban sempat dirawat di rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Keluarga korban memastikan akan mengawal kasus ini dan meminta hukuman setimpal bagi pelaku. Menyesal seorang penegak hukum mengambil tindakan yang di luar dari kemanusiaan. Apalagi anak ini di bawah umur, masyarakat merasa prihatin, harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau tidak, itu dia memalukan nama citra Brimob, citra polisi. Kita akan kawal terus sebagai warga. Kini Oknum Brimob Polda Maluku Bribda MS telah ditetapkan sebagai tersangka atas penganiayaan Arianto hingga meninggal dunia. Polisi bilang penyidikan terhadap Bribda MS tak hanya terkait pelanggaran kode etik, tapi juga dugaan tindak pidana. Yang sebelumnya terlapor, ini kita naikkan menjadi tersangka. Siapa? Penetapan tersangka. Nah, karena kalau melihat jelas, kita yakinkan bahwa terlapor ini sudah masuk dalam unsur tersebut, maka terpidananya jalan dan akan monitor serta perkembangannya akan disampaikan ke keluarga terkait kode etiknya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan penyelidikan kasus ini akan berjalan transparan. Sampai sedang dalam pendalaman, penyelidikan ditangani oleh Polres, diasistensi oleh Polda ya, kalau tidak salah, saat ini sedang berjalan. Saya kira hal yang seperti itu kita transparan. Ya. Sebelumnya melalui keterangan tertulis, Mabes Polri minta maaf atas dugaan penganiayaan anggota Brimob kepada 2 pelajar di Tual, Maluku. Polri menegaskan tindakan pelaku tak sesuai nilai tribata yang bisa mencederai kepercayaan publik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meminta polisi menjamin tak ada intimidasi terhadap keluarga dan korban dari pihak manapun selama penyidikan berjalan. KPAI menyebut korban lainnya yaitu kakak Arianto harus mendapat pendampingan psikologis hingga rehabilitasi. Jangan sampai ada intimidasi dalam bentuk apapun yang nanti akan terjadi di keluarga ini. Karena mohon maaf, KPAI mencatat ketika kasus yang melibatkan dengan oknum aparat penegak hukum, kami selalu mendapati bahwa keluarga juga mengalami intimidasi. Ya, dari pihak yang mungkin mereka tidak tahu dari mana, tetapi intimidasi itu ada. Sehingga di dalam kasus ini mohon sekali semua bisa terbuka. Kini polisi telah memindahkan tersangka Bribda MS ke Ambon. Polisi telah menahannya di Bid Propam Polda Maluku untuk diperiksa terkait pelanggaran kode etik dan tindak pidana penganiayaan terhadap pelajar di Kota Tual. Tim Liputan Kompas TV. Kita bahas lebih dalam terkait oknum anggota Brimob yang jadi tersangka diduga akibat menganiaya pelajar hingga meninggal dunia. Bersama Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur dan staf ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Bung Isnur, Pak Arianto. Selamat malam. Selamat malam Pak Isnur. Semoga sehat selalu. Baik, Bung Isnur, Anda sudah mengeluarkan pernyataan awal ya sebelumnya di media. Nah, pada kesempatan ini silahkan disampaikan lagi apa yang Anda kritisi khususnya dalam kasus yang terjadi di Tual di Maluku ini. Ya, pertama tentu kita menyampaikan duka cita yang mendalam ya untuk keluarga ya. Semoga diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin. Dan juga mendapatkan pemulihan dan rehabilitasi itu buat keluarganya. Itu yang pertama penting sekali, jangan lupakan korban. Ya. Yang kedua, kami mencatat bahwa ini peristiwa bukan sekali. Betul. Peristiwa yang kami temukan cukup sering. Belum lama sebelumnya peristiwa Afan. Itu kabarnya seperti apa gitu. Sebelumnya peristiwa di Seruyan,
Gijik meninggal juga. Sebelumnya di Seluma, sebelumnya di Muko-Muko. Jadi peristiwa kekerasan oleh aparat ya dipertontonkan dengan telanjang di mata kita itu sangat sering. Jadi saya mendesak dan kita juga sudah sampaikan ke Komisi Reformasi Kepolisian dan juga sampaikan ke Kapolri waktu pertemuan di Mabes Polri bahwa jadikan ini pelajaran dan perubahan secara standar operasional gitu. Saya bertanya, kok bisa Brimob itu melakukan operasi atau melakukan penghadangan masyarakat seperti itu? Itu kan bukan tugasnya Brimob. Ya. Brimob itu kan tugasnya untuk satuan kombat ya. Satuan-satuan yang harus menangani kerusuhan yang berskala masif gitu. Kenapa urusan masyarakat, kenakalan remaja gitu, anak berdasarkan hukum pakai Brimob yang turun? Itu sangat berlebihan dan tidak sesuai fungsinya. Makanya saya mendesak Kapolri dan juga pemerintah mengevaluasi. Jangan tugaskan Brimob di hal-hal seperti ini, menghadapi masyarakat gitu. Yang secara langsung akhirnya diametral dan potensial karena mereka dilatih untuk combat gitu, akhirnya potensial besar melanggar HAM. Ya. Di kasus yang Agus kan kita belajar kerusuhan besar itu pasca kesalahan penanganan di kasus Afan gitu. Nah sekarang ini terulang kembali kesalahan penanganan berakibat kita melihat sebuah dinamika yang terjadi demikian mengerikan gitu. Jadi ini harus menjadi pelajaran utuh. Yang kedua juga saya meragukan kok ada aparat yang tidak tahu standar hukum acara. Kalau ada orang atau terduga bersalah kan harusnya jelas bagaimana penindakannya. Ada penangkapan, ada proses, apalagi anak itu ada undang-undang PSPPA gitu. Dan juga ada misalnya peraturan Kapolri tentang implementasi HAM. Itu nggak boleh melakukan kekerasan. Saat demo dan chaos aja, saat kerusuhan itu nggak boleh melakukan kekerasan. Kan Oke. itu ini lagi damai, lagi di kampung ada kekerasan. Jadi saya juga meragukan apakah ada pendidikan yang serius ya untuk dipahami dan ditaati, dihormati untuk implementasi hak asasi manusianya. Padahal peraturannya ada gitu. Jadi itu Oke. keseluruhannya. Ada pertanyaan dari Bung Isnur tadi, apakah ada pendidikan yang serius juga terhadap? Tapi sebelum saya tanyakan itu kepada Pak Arianto, saya punya pertanyaan Pak Arianto. Ini kan oknum Brimob ini menduga korban pelaku balap liar ya, katanya dugaannya ada pelaku balap liar. Tapi melihat kondisi seperti itu, saya ingin juga mengetahui prosedurnya, SOP-nya. Apakah memang langsung ditindak seperti itu di jalan? Dan saya yakin juga ini kan masalah kenakalan remaja. Seperti yang disinggung tadi Bung Isnur. Semua orang pernah nakal pada saat remaja. Termasuk bapak-bapak polisi yang terhormat juga saat muda saya yakin pernah banyak yang nakal juga. Tapi apakah mesti ditindak sekeras itu, sedemikian rupa di jalan? Seperti yang terjadi di Tual itu Pak Arianto. Itu sama sekali tidak ada dalam prosedur itu Pak. Dan Oke. Brimob itu nyekat orang yang lain kayak gitu. Kemudian alasannya kebut-kebutan itu gak bisa diterima. Ini sudah jelas penyimpangan yang besar ya. Dan sayangnya ini terjadi, kita sudah berusaha keras ya untuk merubah. Kemarin itu kita dibilang jelek itu kan karena perilaku yang terdepan toh Pak. Ya. Saya sudah ngucapkan 3 bulan yang lalu Pak, itu rubah perilaku yang terdepan itu. Dengan cara mereka digerakkan betul-betul supaya menjadi pelayan yang baik gitu. Tapi sayangnya berturut-turut masih terjadi kayak gitu. Iya. Saya sama sekali nggak bisa nerima itu katanya diduga karena kebut-kebutan ataupun apa. Itu nggak ada SOP di situ itu. Dan lagi pula Brimob bukan tugasnya di situ memang. Ya. Kalau dia patroli tidak ada mengadang orang itu dengan memukul itu. Itu namanya membunuh itu. Ya untungnya itu segera ditangani ya, dan kemudian paralel pidananya itu. Tapi saya pikir ini satu, menurut saya ingin sampaikan pada Bapak Kapolri ya, bahwa getaran untuk reformasi itu belum sampai ke depan. Saya mengusulkan kemarin ikrar Pak Kapolri itu ya, ikrar yang di Mabes itu diikrarkan juga oleh polisi yang terdepan di polsek-polsek, di Polres, sehingga anggota di lapangan itu tahu bahwa kita tuh harus berubah gitu. Ya. Ini kan kelihatan sekali bahwa mereka itu nggak tersentuh oleh gerakan untuk transformasi itu. Oke, artinya ikrar yang dilakukan ya di tingkat Polda ya kalau itu di Jakarta. Ini juga tidak ditularkan kepada bawahnya oleh Polda kepada Polres dan juga Polsek begitu Pak Arianto sementara ini. Iya, saya hanya melihat di YouTube kemarin diikrarkan di Mabes jam 12 malam. Tetapi saya belum dengar di Polda atau di Polres atau bahkan di Polsek. Kalau menurut hemat saya justru yang harus berikrar itu anggota yang di lapangan Pak. Supaya anggota di lapangan itu langsung bisa berubah gitu. Kira-kira begitu. Tadi Bung Isnur juga menyinggung soal sistem pendidikan yang diterapkan sebenarnya. Nah ini saya punya catatan dari Kontras juga dan YLBHI. Ini punya catatan puluhan hingga ratusan kasus kekerasan polisi yang berujung kematian setiap tahun. Mulai dari 2019 sampai 2026. Apa yang menjadi penyebab utama pola ini? Rekrutmen, pelatihan, budaya militeristik Brimob,
atau impunitas kira-kira, Pak Arianto? Kalau saya pribadi ya, saya itu dari polisi 50 tahun yang lalu, Pak. Jadi kebrutalan polisi di lapangan itu adalah karena pengawasannya itu tidak ketat, Pak. Pengawasan yang ketat itu tidak ketat. Pelanggaran yang kecil-kecil itu tidak tertindak oleh atasannya. Karena atasannya itu membiarkan. Akibatnya anggota yang terbiasa berperilaku kekerasan itu nggak berubah. Saya bikin tadi ya peraturan Pak Isnur dibilang tadi HAM itu. Saya bikin tahun 2009, Pak. Saya bikin waktu itu tak panggil semua LSM bahwa kita tuh harus begini, harus humanis. Itu saya kirimkan ke semua polsek, tapi sampai sekarang kelihatan dibaca apa tidak itu. Nah, makanya yang terjadi yang di lapangan itu. Jadi kalau saya sih pengawasan yang di lapangan yang kurang ketat gitu ya, sehingga banyak anggota yang berbuat gitu tidak kapok dan diikut-ikutan gitu. Dan kedua, tadi sistem penghukuman yang kurang jelas itu tadi. Kalau sekarang ini mudah-mudahan ada efek jerah sehingga yang lain-lain tidak akan mengikuti gitu. Kira-kira gitu. Bung Isnur, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Arianto bahwa pengawasan yang lemah sekali di tingkat yang paling bawah ini juga menjadi penyebab para anggota polisi ini brutal dan bertindak seperti jagoan? Iya, ya pengawasan adalah satu hal yang bolong ya. Selama ini justru kalau yang kami temukan kecenderungannya jadi impunitas. Jadi atasan atau kemudian atasan di atasnya lagi itu melindungi. Bahkan ada banyak kejadian di mana ketika dia dilaporkan, dia diperiksa oleh satuan pemeriksa, malah diperas lagi oleh satuan pemeriksa. Jadi bagian pengawasan bukannya mengawasi, malah kemudian menjadi pelanggar berikutnya gitu. Dan makanya kejadian sampai levelnya di Bima ya, Kapolres main narkotik, dulu di Kapolda main narkotik itu sampai level Kapolda gitu. Itu kejadian sudah jadi jamak. Nah, saya meyakini bahwa kebutuhan reformasi itu memang secara fundamental. Ini orang megang senjata, orang megang kewenangan, orang megang merasa punya seragam, dan dia di lapangan merasa beyond the law. Dia nggak pakai hukum lagi, standarnya sekarang harus digrounded. Orang-orang itu kalau belum paham standar yang dibilang tadi Pak Arianto, belum paham bagaimana hukum acara, nggak boleh turun. Dilarang dulu turun, grounded dulu. Kalau dia nggak punya psikologi yang matang untuk dewasa menggunakan seragamnya, jangan dulu bertugas gitu. Grounded dulu semuanya. Saya akan tanya ini langsung pada Pak Arianto. Pak Arianto, kalau belum siap untuk bertugas di lapangan, jangan dulu ditugaskan di lapangan, jangan dulu memakai seragam. Bagaimana mendeteksi orang-orang yang ada di tubuh Polri seperti ini lebih dini agar kejadian-kejadian seperti di Tual tidak terjadi lagi? Ya intinya itu menggalakkan para pengawas yang di lapangan, Pak. Dengan tanggung jawab yang tinggi. Saya itu Pak ya, usulan grounded itu udah 10 tahun yang lalu Pak Isnur. Untuk penyidik maupun untuk petugas di lapangan yang enggak manusiawi itu di grounded saja. Tetapi saya nggak pernah dengar itu untuk itu. Tapi ya gitu tadi ya, yang namanya pengawasan mungkin sekarang ya akan bisa lebih kuat apabila para atasan di bawah itu diberi tanggung jawab. Mereka suruh bikin fakta integritas. Kalau anggotanya brutal maka dia juga ikut ditindak gitu. Mungkin barangkali dengan itu agak lebih ketat itu pengawasan ke bawah. Gitu. Jadi sekarang ini, jadi jangan yang ditindak cuma anggota yang di bawah, tapi atasannya juga harus ditindak juga, kena tindakan minimal akan ditegur dan sampai nanti terjadi di kesatuan yang lain. Gitu. Dan tambahan juga, perlu ini ada pengawasan eksternal, Mas. Kalau hanya internal saja kita udah nggak percaya, harus eksternal misalnya dengan cara memperkuat Kompolnas. Ya, Kompolnas perlu diperkuat. Atau dalam Komnas HAM, Ombudsman itu perlu diperkuat semua dalam akses untuk mengawasi, harus dibuat independen gitu. Ya, dalam konteks kalau nggak punya kekuatan mengawasi, kekuatan veto, kekuatan investigatif, itu cenderung akhirnya menjadi tertutup. Dan dalam banyak kasus nih, kalau kasus yang sekarang karena terbuka, viral, itu bisa diakses cepat penghukumannya. Ada banyak kasus yang laporan masyarakat itu nggak diproses, lama sekali. Itu ya, dalam konteks reformasi Polri tadi Pak Arianto juga mengatakan bahwa ikrar yang dilakukan oleh Polri begitu ya di tingkat pusat ini kan hanya ada di tataran pusat, ini tidak berjenjang dilakukan juga di tingkat Polda bahkan di Polres dan Polsek. Ini rekomendasinya dilakukan juga sampai ke tingkat Polsek bahwa yang paling bawah begitu. Nah, apakah Bung Isnur juga punya rekomendasi yang sama atau ada tambahan yang lain? Saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Masih membahas soal tindak kekerasan anggota Polri yang semakin menjadi-jadi terakhir di Tual, Maluku yang diduga menganiaya seorang remaja hingga tewas. Tadi saya bertanya ke Bung Isnur untuk juga menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh Pak Arianto. Rekomendasinya tadi kalau ikrar reformasi Polri ya jangan di tingkat pusat saja tapi juga dijawantahkan di tingkat Polda, Polres bahkan ke
yang paling bawah, yakni Polsek. Anda punya rekomendasi yang sama atau ada tambahan lain, Bung Isnur? Iya, ikrar kan hanya ucapan, Mas. Orang bisa 1000 kali ikrar tapi belum tentu berubah. Ya. Kan itu kan bagi saya problem kalau cuma ikrar ya. Pertama penting diketahui bagi saya adalah perubahan mental. Bagaimana mengubah mental? Jadi aparat tuh harusnya lebih rendah hati, ya kan, lebih sederhana, lebih kemudian menyadari bahwa dia adalah digaji oleh rakyat setiap helai baju Oke. itu gitu. Dia bagian dari pengabdian, bukan dengan seragam merasa menjadi punya arogansi. Itu bagaimana mengubah setting mental itu? Bagi saya mulai dari orang niat mulai awalnya rekrutmen, pendidikan, pembinaan, ya kan, kemudian bagaimana dia sekolah-sekolah lanjutannya. Itu harus dicek semuanya bagi saya kan. Oke. Kemudian dalam keseharian, dalam instruksi harian, tadi yang dibilang oleh Pak Arianto, mereka punya namanya Perkapolri standar implementasi HAM. Dalam keseharian kami cek ke ketika lapangan, mereka tuh nggak paham peraturan-peraturan Kapolri itu. Termasuk soal tindakan, bagaimana tindakan dilakukan itu ada perkap soal tindakan upaya kepolisian, ada tahapan-tahapannya. Itu aja nggak dilakukan. Berarti ada segenap peraturan internal, ada undang-undang hak asasi manusia yang nggak dipahami, apalagi dilaksanakan. Oke. Ya, kalau saya melihat mungkin peraturannya sudah dibaca oleh mereka, sudah dipelajari. Tapi begitu memakai seragam, sudah berasa si paling-paling, lupa semuanya akhirnya. Nah ini saya akan bertanya juga ke Pak Arianto. Tadi Bung Isnur menyinggung soal mental. Saya ingin menggambarkan betapa kronisnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri dewasa ini, akhir-akhir ini. Hari ini kami juga menerima berita ada bintara remaja Polda Sulsel tewas di Barak. Ini diduga dianiaya oleh seniornya. Nah kalau sudah begini, mereka menganiaya sesamanya, juniornya, apalagi ke masyarakat biasa. Apa yang harus dilakukan Pak Arianto? Yang dilakukan oleh polisi untuk merubah mentalitas itu Pak ya, sudah sejak dulu Pak, sejak awal kita dalam pendidikan. Di dalam pendidikan di polisi itu Pak ya, itu ada 3 aspek yang dididik di situ. Mental, profesional, sama fisik. Mentalnya itu nilainya 5 ya, profesionalnya itu 3, fisiknya 2. Jadi yang diutamakan lebih mentalnya itu tuh. Prakteknya tuh sudah kayak gitu Pak, pendidikan mental itu sudah kayak gitu. Dan yang namanya mental itu Pak, kalau polisi landasannya adalah tribrata. Tribrata itu satu adalah polisi adalah abdi utama daripada nusa dan bangsa. Artinya polisi itu pelayan. Jadi polisi itu sejak masuk dididik, kamu harus siap-siap menjadi pelayan, bukan penguasa. Oke. Itu sudah sejak saya dulu tahun 71, saya udah dididik kayak gitu Pak. Cuman di lapangan itu yang namanya pengaruh mental itu paling berat Pak untuk ditandingi gitu loh, karena lingkungan itu kayak gitu Pak. Itu kuatnya tuh untuk anggota di lapangan itu untuk bekerja tidak sesuai dengan aturan yang ada. Satu mengenai kepatuhan pada aturan itu. Kan kepatuhan pada aturan itu kan yang tahu kan cuma masyarakat di lapangan. Kalau pimpinannya kan belum tahu karena polisi itu tugasnya kan individu. Oke. Nah itulah yang sehingga mentalnya itu susah untuk mengembalikan seperti yang diidolakan gitu Pak. Ya, terakhir saya ingin membahas juga soal penanganan kasusnya, penanganan kasus pidananya yang dijerat oleh pidana terhadap oknum anggota Brimob ini. Nah, tadi kita juga menyimak Kapolri meminta bahwa ini semua dilakukan secara transparan dan berjanji akan diusut secara transparan di hadapan publik. Tapi di sisi lain KPAI juga meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar tidak ada intimidasi. Karena KPAI menemukan begitu ya, ada beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri. Ini ujung-ujungnya di tengah kasus yang sedang berjalan, keluarga korban diintimidasi. Dan beberapa kali praktik ini juga ditemukan oleh KPAI dan dilaporkan kepada KPAI. Bagaimana Polri memastikan ini tidak ada intimidasi kali ini di kasus Siditual ini? Ya, itu temuan-temuan yang sering terjadi pada masa lalu ya Pak. Tapi kalau untuk sekarang ini, di dalam masa reformasi ini, saya kira tidak ada yang berani kita itu melakukan gitu. Dan yang jelas ya, sekarang tadi Pak Kapolri sampaikan, masalahnya paralel Pak, antara etik dan pidananya paralel. Dan ini yang kenakan bukan tindakan pidana kekerasan, tapi itu kan 14 tahun yang di bawah umur itu. Bisa kena pidana anak, masih masuk golongannya kan gitu. Ya. Jadi untuk itu Pak ya, intimidasi saya yakin ya nggak akan mungkin ada. Kalau toh ada, pasti nanti yang ditindak adalah atasannya Pak itu. Bukan pada anggotanya yang bersangkutan, tapi pimpinannya pasti akan kena tindakan tegas untuk itu.
Oke. Jadi sekarang ini itu dengan adanya tindakan yang paralel itu, kemudian transparansi, diawasi semua orang. Saya kira polisi betul-betul bukan pura-pura nih, serius betul. Hanya Oke. saya ingin mengingatkan pada Pak Kapolri, mudah-mudahan beliau juga menindak atasannya yang tidak bertanggung jawab, Betul. yang tidak misalkan Sepakat. Saya dan sebagainya itu ditindak gitu, Ya. sehingga kan Tapi tidak Pak ikut-ikut Ari, gitu. dari Ya. kasusnya Gama di Semarang itu kan lucu, udah diputus bersalah tapi nggak dipecat juga. Bahkan Kapolres yang menceritakan tentang bahwa itu adalah perburuan terhadap orang yang sedang balap liar padahal salah, malah dapat prestasi terus. Di kasus Afan misalnya sampai sekarang nggak ada tindak pidananya, proses pengadilannya nggak ada. Itu banyak sekali kasus yang kemudian nggak jelas di ujung-ujungnya. Memang sekarang mungkin kita punya perhatian, tapi kalau sebelum dia diputus bersalah di pengadilan dengan putusan maksimal, kita belum percaya itu terjadi. Jadi kita harus juga menawarkan sebenarnya Mas, adalah ke depan kita penting merumuskan semacam kalau ada kejadian seperti ini, investigasinya itu bukan oleh internal, eksternal tapi ya. oleh eksternal. Harusnya ke depan misalnya kalau Oke. ada lembaga Nah, investigatif di luar, sebelum- seperti Kompolnas buat seperti itu. Oke, sebelum itu nanti dijawab oleh Pak Arianto, kami punya juga berita terbaru dari Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto yang menegaskan anggota BRIMOB yang menganiaya pelajar hingga tewas di Tual terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Kapolda menyatakan sidang etik anggota BRIMOB ini akan dilaksanakan pada Senin 23 Februari besok. Besok hari Senin. Ya, terancam dipecat ya? Enggak. Ancaman sanksinya adalah BTDA. BTDA itu pecat. Jenderal, percepatan penanganan kasus ini apakah ada tekanan dari Mabes Polri atau enggak. dari Kita menyadari bahwa tindakan tersebut tidak bisa ditolerir, tindakan kekerasan. Itu sejak awal sudah saya arahkan seperti itu. Oke, tadi ada jaminan ini akan ada penanganan kasus yang lebih transparan. Tadi Kapolda Maluku mengatakan ini ancamannya akan ada PTDH. Tapi saya menyinggung soal tadi Bung Isnur mengatakan harus ada juga pihak eksternal yang dilibatkan dalam menangani kasus-kasus seperti ini dari Polri. Saya ingin juga minta tanggapan singkat terhadap Pak Arianto, silakan Pak. Kalau Pak Kapolri sekarang sifatnya terbuka, Pak. Oke. Siapapun yang mau mengikuti jalannya ini pasti akan terbuka. Nah, kemudian kalau ada institusi lain yang diberikan kewenangan untuk menginvestigasi di negara-negara memang itu ada ya. Sampai sekarang sayangnya di Indonesia itu tidak ada. Sehingga semua itu yang menginvestigasi dalam polisi sendiri dan itu dicurigai bahwa itu jeruk makan jeruk kan gitu kan, tidak mempan gitu. Ya kalau memang itu ada usulan gitu ya diusulkan saja ke DPR. Karena itu harus pakai undang-undang untuk merubah itu. Ya. Karena nggak mungkin bisa dirubah seperti Kompolnas sekarang. Kompolnas kan masih di bawah PP, peraturan pemerintah gitu ya. Nanti untuk meningkatkan kemampuan daripada Kompolnas itu pun, itu kalau menurut saya perlu itu ditingkatkan dalam undang-undang. Baik. Sehingga lebih ketat pengawasannya itu. Kira-kira begitu. Oke, Bung Isnur singkat, ini jadi momentum terakhir untuk bersih-bersih? Iya, ini momentum terakhir dan kita bertanya kepada Komisi Reformasi Kepolisian, ini kok lama sekali ya kabarnya gitu. Nggak ada kabar apa sih yang dirumuskan oleh mereka gitu. Apakah hal ini sudah mencakup di rekomendasi mereka gitu. Yang kedua juga di DPR. DPR ini kan banyak sekali move-nya, statement-nya ya. Saya berpikir kok DPR kayak defense gitu. Harapan masyarakat besar sekali untuk kita memiliki Polri yang mengayomi, melindungi, menghargai asasi manusia, tidak korup gitu. Maka ini adalah momentum yang sangat baik untuk kita menggunakan secara maksimal gitu. Dan momentum ini harus dipakai dengan sistematis. Makanya Komisi Reformasi Polri harus keluar segera rekomendasinya. Baik. Saya kira tanpa harus ditanyai satu persatu, masyarakat Indonesia akan sepakat bahwa apa yang terjadi di tubuh Polri saat ini sudah kronis, tidak hanya melakukan tindak kekerasan, bahkan bekerja sama dengan bandar narkoba, lalu juga sudah melakukan kekerasan terhadap alih-alih melakukan perlindungan malah melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Ini harus serius, harus benar-benar bisa diawasi dengan transparan oleh publik sehingga siapapun yang akan bertindak semena-mena di tubuh Polri ini akan berpikir dua kali ke depannya. Berkaca dari kasus yang terjadi di Tual, Maluku. Terima kasih Bung Isnur dan Pak Arianto sudah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Kita jumpa lain waktu ya Pak, Bung Isnur. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, sampai